Baik anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran, semuanya silakan disiapkan. Seluruhnya siap belajar terlik berdoa. Dan mulai. Semua dalam keadaan sehat. Nah, Bapak selalu tidak bosan-bosan menyebutkan dan menyampaikan kepada kita selalu menjaga kesehatan, makan makanan bergizi dan cukup istirahat supaya kita sehat dan tetap semangat untuk belajar. Nah, sebelumnya kita absen dulu ya. Kalau ada kawannya yang kurang sehat atau tidak hadir pada hari ini ya. Abdul Musin Tiranda, Hadir, Pak. Alia Sofia, Amal Ritonga, Hadir, Pak. Arif Sabana Pasaribu, Hadir, Pak. Azri Hidayat, Hadir, Pak. Dedi Ritonga, semua hadir. Alhamdulillah semua dalam keadaan sehat dan semua dapat hadir pada hari ini untuk pelajaran kita pada hari ini. Baik anak-anak ya, sebelum kita masuk pelajaran berikutnya, di sini masih ingat kita pelajaran minggu lalu? Masih. Apa? Indonesia dan masyarakat dunia. Bapak tanya dulu, apa kira-kira maksud Indonesia dari masyarakat dunia? Coba Bapak jelaskan. Karena negara kita merupakan bagian dari negara di dunia. Iya, tepuk tangan sama kawannya. Karena negara kita itu juga merupakan bagian dari negara yang ada di dunia. Dan di suatu negara itu ada masyarakatnya, maka disebut dengan masyarakat dunia. Jadi Bapak rasa pelajaran kita minggu lalu juga sudah ingat dan ya sudah bisa lah memahami ya tentang maksud dari Indonesia merupakan bagian dari masyarakat dunia. Nah, sebelum kita masuk materi pada hari ini tentang pelajaran kita hari ini, silakan dibuka bukunya halaman 88. Silakan dibaca selama 5 menit. Baik anak-anak ya. Sekarang kita akan mempelajari tentang menjelajahi bumi dan tata surya. Tadi setelah Bapak suruh membaca dan mungkin sebagian kalian sudah ada membaca tentang menjelajahi bumi dan tata surya. Untuk sekali di sini kita akan mempelajari mengenai ya bagaimana bumi dan susunan tata surya itu. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu mengaitkan peristiwa rotasi dan revolusi bumi dengan kehidupan di bumi. Yang kedua, menjelaskan hubungan bumi dan bulan dan matahari di tata surya. Kemudian yang berikutnya, menjelaskan peristiwa rotasi dan revolusi bumi. Selanjutnya, menjelaskan sistem tata surya dan karakteristik anggotanya. Itu adalah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Karena sebelum kita lanjutkan materi kita, untuk sejauh mana kita mengenal atau mengetahui tentang materi kita, silakan dikerjakan pretest kita ini. Silakan ditulis ya. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan rotasi bumi? Apa yang dimaksud dengan revolusi bumi? Dari manakah cahaya bulan berasal? Mengapa terjadi siang dan malam? Sebutkan susunan tata surya. Silakan dikerjakan. Ya, semua
ini yang 5 ini. Nah, silakan dikerjakan. Ya, setelah tadi Bapak kasih pretest tadi ternyata ya sebagian sudah ada mulai mengenal dan sebagian juga belum begitu memahami. Jadi sekarang kita akan mulai ya masuk kita ke materi kita ini untuk menjelaskan materi yang ada hari ini. Untuk Claudia, silakan dibaca dulu halaman 88, menjelajahi bumi, matahari dan bulan. Bumi, matahari dan bulan, bumi tempat kita tinggal, langit dan seluruh isinya adalah bagian dari alam semesta yang sangat luas. Di alam semesta ini terdapat miliaran galaksi yang berputar di ruang angkasa. Galaksi adalah benda langit yang sangat besar dan terdiri atas bintang, Baik, silakan disimak ya. planet, gas, debu, serta benda-benda lainnya yang disatukan oleh gaya gravitasi. Di antara miliaran galaksi tersebut terdapat suatu galaksi berbentuk cakram yang bernama galaksi Bima Sakti. Oke, sambung bidang. Sambil berputar pada porosnya berrotasi, bumi juga berputar mengelilingi matahari. Gerakan ini disebut dengan revolusi. Bumi membutuhkan waktu kurang lebih 365 hari untuk satu kali revolusi. Silakan kemana? Ini namanya apa? Global. Ini merupakan kita anggap ini ya bentuk bumi. Biar kita mempraktekkan bagaimana yang dimaksud dengan rotasi. Coba pegang. Nah, jadi bumi ini memiliki sumbu, yaitu sumbu kutub utara dan kutub selatan. Nah, yang disebut dengan rotasi bumi yaitu berputar pada porosnya. Ini porosnya dia berputar, dirinya sendiri berputar disebut dengan rotasi bumi, ya. Rotasi bumi. Nah, rotasi ini yang menyebabkan ya terjadinya siang dan malam. Nah, ayo, ini kembali. Ini kita contohkan beliau ini sebagai matahari. Ya, coba. Nah, di sini yang disebut tadi dengan rotasi menyebabkan terjadinya siang dan malam. Kita anggap ini sebagai matahari, ini bumi. Nah, bagian dari bumi yang terkena cahaya matahari disebut terjadinya apa? Siang. Nah, ketika dia berputar, yang di balik bumi tadi tidak terkena cahaya disebut dengan malam hari. Nah, lama dari rotasi bumi itu selama berapa jam? 24 jam. 24 jam. Ya, 24 jam dan separuhnya itu siang dan separuhnya itu malam. Dari pertama dia sampai kembali ke tempatnya itu selama 24 jam. Untuk memahami revolusi ialah di mana bumi itu selain berputar pada porosnya dan dia mengelilingi matahari, ya, mengelilingi matahari. Ayo, coba ke sana. Berapa lama kan di situ revolusi bumi tadi? Selama 365 hari sama dengan 1 tahun. Jadi lamanya bumi ini berputar mengelilingi matahari selama 1
tahun atau 365 hari. Revolusi. Dari siklus terjadi siang dan malam, coba ini dipahami dulu gambarnya ya. Di sini ada Bapak Pipin contoh yang terjadinya siang dan malam seperti yang ada di gambar itu, biar Bapak jelaskan. Ya, bagian bumi yang terkena cahaya itu disebut dengan siang hari. Dan di balik bumi tadi yang tidak kena cahaya disebut dengan malam hari. Nah, itulah yang disebut dengan terjadinya siang dan malam. Jadi hubungan antara rotasi dengan terjadinya siang dan malam, perputaran atau rotasi bumi tadilah yang menyebabkan terjadinya siang dan malam. Coba bayangkan kalau bumi tidak berputar atau tidak melakukan rotasi, apa yang terjadi? Tentu tidak ada siang dan malam. Yang ada hanya siang saja dan sebagian-bagian bumi menjadi malam saja. Tentu akan mempengaruhi dari kehidupan manusia. Kan dulu matahari, bumi, dan bulan, ya. Nah, ini kita Bapak bikin bulan, contohnya sini bulan ya. Bulan itu merupakan satelit bumi, ya. Merupakan dari benda langit, ya, benda langit. Nah, di alam semesta ini terdapat benda-benda langit yang besar, ya. Tentu kalau kita namanya susunannya, ya, disebut dengan Bima Sakti, ya, disebut dengan Bima Sakti yang terdiri dari satu bintang besar, yaitu namanya adalah matahari, ya. Bintang dari Bima Sakti itu yaitu matahari, dan dikelilingi oleh planet-planet, ya, terdiri dari bumi juga termasuk planet, dan bulan bukan planet, tetapi bulan adalah satelit bumi. Agar kita memahami tentang fase bulan, silakan dulu diperhatikan gambar yang Bapak berikan ya. Oke, perhatikan gambarnya atau perhatikan dulu Bapak tulis. Coba silakan diperhatikan Bapak tulis biar kita lebih memahaminya. Silakan. Nah, bagaimana bulan itu bisa terang di malam hari? Perhatikan, ya. Bulan itu tidak memiliki cahaya. Jadi Pak, kok bisa terang dia ya Pak? Dia memantulkan cahaya dari cahaya matahari memantul ke bulan, dan bulan memantulkan ke bumi. Baik, yang kita lihat itu adalah cahaya pantulan bulan ke bumi, sehingga terlihat terang, padahal bulan itu tidak memiliki cahaya, namun dia memantulkan cahaya. Nah, dalam bulan juga terjadi fase, yaitu ada namanya yang pertama yaitu fase sabit, ya, fase bulan baru hari kedua, fase sabit muda, fase kuartal 1, fase cembur, fase bulan purnama, dan fase cembung akhir. Yaitu seperti yang kita lihat di gambar, itulah fase bulan, dan cahayanya itu berasal dari matahari. Kita akan mempelajari tentang susunan tata surya. Jadi diharapkan kita mampu dan mengenal dari susunan tata surya dan planet-planet yang ada di tata surya. Bintangnya tata surya kita ini, Bima Sakti kita ini, yaitu adalah matahari. Kemudian planet yang pertama yang dekat dengan matahari yaitu Merkurius. Yang kedua Venus. Yang ketiga Bumi.
artinya tempat hidup manusia dan makhluk hidup lainnya. Ya. Yang keempat apa namanya? Yang keempat adalah Mars. Yang kelima yang keenam yang ketujuh planet yang terakhir adalah ini adalah susunan dari tata surya. Nah, kemudian berputar memiliki juga rotasi dan revolusi dan waktunya berbeda-beda setiap planet, ya. Nah, yang khusus yang kita pahami ini materi kita. Sebelum kita akhiri, kira-kira ada yang bertanya tentang materi kita? Silakan Pak. Bumi kan berputar, kenapa kita tidak terasa berputar menjadi? Iya, tepuk tangan untuk pertanyaannya. Pertanyaannya ya. Jadi pertanyaannya tadi Pak, bumi kan berputar. Ini kan contohnya kan bumi berputar nih. Nih, kenapa kita nggak terasa Pak berputar atau jatuh? Tentu sekali ini kita bertanya. Nah, di situ kita lihat ada tadi gerak semu matahari. Ya, seakan-akan kita merasa bahwasanya bukan bumi yang berputar, tetapi matahari. Nah, sekarang Bapak kasih jawabannya. Kenapa kita tidak terasa jatuh? Karena bumi itu memiliki yang namanya dengan gaya tarik atau gravitasi bumi, sehingga kita tidak jatuh, tidak terasa jatuh karena kita ditarik oleh bumi. Sebab setiap benda akan jatuh ke bumi disebabkan oleh magnet bumi atau gaya tarik bumi atau yang disingkat dengan gravitasi bumi. Nah, itu dia kesimpulan kita pada hari ini, yaitu tentang menjelajahi bumi dan tata surya. Bahwasanya pengaruh dari terjadinya rotasi dan revolusi itu dalam kehidupan kita, yaitu terjadinya siang dan malam. Dan revolusi bumi itu mempengaruhi terjadinya perubahan musim. Nah, sehingga terjadinya proses alam tadi, pengaruh dari bulan, matahari, bumi sangat berpengaruh dengan kehidupan kita di bumi. Ya, sebagai contoh, kalau siang terjadi siang, sehingga manusia bisa beraktivitas untuk mencari kehidupan, dan malam kita beristirahat. Ya, sampai di sini pelajaran kita. Untuk tugas di rumah nanti, Bapak akan suruh kalian menghafal nama-nama planet dan ukurannya. Lihat di buku halaman 88. Bapak harapkan apa yang kita pelajari dapat diulang di rumah, ya, dan dikerjakan tugasnya. Demikian pelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan dan dapat mengikuti pelajaran seperti biasa di minggu depan. Bapak sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.